Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwatal Islam, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Dan kewajiban kita yang seharusnya kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang bersyukur, niscaya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wala in kafartum, dan apabila kita ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi yang mulia, suri tauladan umat Islam, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajarannya hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semua kita sepakat bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita sepakat. Setiap jiwa akan merasakan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan konsekuensi kita beriman kepada hari akhir, yang itu merupakan rukun iman yang kelima, yaitu kita beriman kepada hari akhir. Semua kita akan melewati fase hari akhir. Semua kita akan meninggal dunia, lantas akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita sepakat, kita cepat atau lambat, saya dan antum semuanya yang hadir di sini akan bertemu, akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah, di antara satu hikmah, di antara hikmah Allah ciptakan manusia. Setelah Allah ciptakan manusia, Allah tidak tinggalkan kita begitu saja, tanpa arah, tanpa panduan, tidak. Kemudian Allah utus kepada kita seorang Rasul, yang di antara tugasnya adalah mendidik kita, membimbing kita, membimbing umat manusia agar tahu mana yang hak, mana yang batil. Kemudian kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di antara salah satu kunci yang dapat menyelamatkan kita hidup di dunia maupun di akhirat adalah kita memiliki kemampuan untuk bisa bersikap, yaitu bersikap baik kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama.
kunci suksesnya hidup kita di dunia maupun di akhirat adalah yang pertama, beradab kepada Allah, berakhlak kepada Allah, bersikap baik kepada Allah sang pencipta kita. Bukan hanya berakhlak, beradab kepada sesama manusia saja, akan tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita bersikap baik, berakhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci yang kedua yang dapat mensukseskan kita hidup di dunia maupun di akhirat adalah bersikap baik kepada sesama manusia di lingkungan kita. Kemudian di antara kunci sukses hidup di dunia akhirat adalah bersikap baik kepada diri sendiri. Yang ini insyaallah akan kita rincikan di dalam khutbah yang singkat ini, yaitu pembahasannya adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa luput dari yang namanya bermuamalah atau berinteraksi kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak, kita butuh berinteraksi kepada Allah, Tuhan kita. Walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung, akan tetapi kita merasakan keberadaan Allah, besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga berinteraksi dengan diri kita sendiri. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dituntut dan pasti akan berinteraksi dengan sesama manusia di lingkungan sekitar kita. Dan Rasulullah SAW membimbing kita melalui sabda beliau SAW dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda. Perhatikan kaum muslimin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini yang memberikan kepada kita kunci-kunci kebaikan dunia dan akhirat. Kalau seseorang ingin selamat kehidupan dunia dan akhirat, maka dengarkanlah hadis dari Nabi SAW yang singkat ini. Akan tetapi penuh dengan bimbingan, penuh dengan ilmu. Beliau ajarkan kepada kita konsep dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa selamat hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt. Kunci yang pertama kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini sekaligus menjelaskan kepada kita kunci yang pertama yang kita sebutkan di atas, di awal tadi, yaitu kita bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin. Lantas apa makna takwa itu? Disebutkan oleh seorang tabi'in, yaitu generasi yang datang setelah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tajtaniba ma'siyatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Kata Talq bin Habib, seorang tabi'in rahimahullah, mengatakan, menjelaskan, mendefinisikan kepada kita makna dari takwa. Kata beliau, an ta'mala bi ta'atillah. Takwa adalah engkau beramal, berbuat baik, beribadah ala nurin minallah. Engkau berbuat ketaatan semata-mata karena cahaya, petunjuk, karena dalil. Tarju thawaballah, dan semata-mata engkau beramal itu mengharapkan ridho dari Allah, bukan ridho manusia, bukan sanjungan manusia. Itulah takwa.
Kalau seseorang beramal soleh akan tetapi tidak ikhlas karena ingin mendapat sanjungan, mendapat gelar, tujuan dunia yang lainnya, maka ini tidak takwa namanya. Takwa seseorang beramal, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'asillah, dan engkau meninggalkan perbuatan kemaksiatan, meninggalkan dosa ala nurin minallah, atas petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Takhaf iqaballah, karena engkau takut hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi takwa yang dijelaskan oleh seorang tabi'in Talq bin Habib rahimahullah. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah dimanapun kita berada, kita dituntut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk senantiasa bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan ketaatan, mengerjakan perintah, meninggalkan maksiat dimanapun kita berada. Baik di kampung halaman kita, Allah yang kita sembah ketika kita di kampung halaman kita itu sama Allah Tuhan kita juga yang ketika kita berpergian. Maka dimanapun, intinya dimanapun kita berada, di tempat kerja, di rumah, di masjid, atau di pasar, kita dituntut untuk senantiasa berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita dapatkan, kunci yang pertama dan yang paling utama. Ketika kita ingin sukses kehidupan kita, dunia maupun akhirat kita, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan ketakwaan itu dimanapun kita berada. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Baik ketika kita ramai maupun ketika sendirian di kamar kita. Allah tahu engkau ngapain. Allah tahu kita berbuat apa. Maka hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa zumratul mukminin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kunci yang kedua yang dapat mensukseskan kita, menghantarkan kita kepada kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan maksiat, dosa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ketaatan atau perbuatan baik tersebut akan menghapuskannya. Dari kalimat ini ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud kalimat al-hasanah di sini? Wa atbi'il hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat dengan al-hasanah, niscaya dia akan menghapuskannya. Ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat menafsirkan tentang kalimat al-hasanah di sini. Ada yang mengatakan al-hasanah di situ maksudnya taubat. Yaitu apabila seseorang berbuat maksiat, kemudian dia bertaubat, niscaya kemaksiatan tersebut dihapus oleh taubatnya. Ini salah satu pendapat ulama kita. Berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik yudhibna sayyi'at, yaitu taubat dapat menghapus kesalahan. Ketika seseorang bertaubat dari kesalahan, seperti dia tidak berbuat kesalahan tersebut. Kemudian dalil berikutnya yang dipakai oleh pendapat yang pertama itu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah. Seseorang yang bertaubat, maka seolah-olah dia tidak berbuat dosa tersebut, dihapuskan dosanya. Kemudian di antara pendapat makna kedua dari sabda Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang dimaksud adalah dengan melakukan perbuatan baik, beramal soleh apapun itu, maka dosa kita dapat dihapuskan.
Ketika seseorang berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia berbuat amal soleh, berbuat sholat, berzikir, beristighfar, berpuasa, itu amalan-amalan baik tersebut dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khams, wal jum'ah ilal jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna. Kata Nabi SAW, sesungguhnya solat yang 5 waktu, kemudian solat Jumat dengan Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa berikutnya, mukaffirat. Hal tersebut dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Ini di antara penafsiran para ulama yang menjelaskan tentang kalimat al-hasanah di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang berbuat maksiat, dan kita semua sepakat manusia pasti berbuat maksiat. Manusia pasti pernah berbuat dosa, terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Akan tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, memberitahu, membimbing kita agar dosa kita dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Tatkala kita merasa berbuat dosa, istighfar, bertaubat dan berbuat amal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik ataupun tobat, niscaya dosa tersebut dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sudah jelaskan berdasarkan hadis Nabi SAW tentang bagaimana kunci agar kita dapat sukses dunia maupun akhirat. Yang pertama, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan kita. Kemudian yang kedua itu, bagaimana kita bermuamalah dengan diri kita dengan muamalah yang baik. Apabila kita terjerumus dalam perbuatan dosa, niscaya ketika itu kita berbuat baik atau bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segera, tidak menunda-nunda taubat. Kemudian kunci kesuksesan yang ketiga, agar kita dapat selamat di dunia dan di akhirat kelak. Dan inilah keinginan setiap muslim. Hidup di dunia dengan bahagia dan kelak di akhirat mendapat surga. Maka kunci yang Nabi jelaskan melalui hadis beliau yang ketiga adalah yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan sikap yang terpuji. Ini merupakan kunci bagi kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Berinteraksi dengan masyarakat itu dituntut. Kita harus berinteraksi dengan masyarakat dengan akhlak yang mulia. Ketika seseorang berakhlak mulia, itu merupakan sebab akan dinilai berharga. Seseorang itu akan dinilai berharga di masyarakatnya ketika berakhlak mulia. Setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, akan tetapi ketika seseorang itu berakhlak buruk, maka tidak ada apa-apanya di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, mungkin seseorang terlihat biasa saja, akan tetapi akhlaknya mulia. Dia benar-benar mengamalkan akhlak yang mulia, menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, suka berbagi, bertutur kata dengan perkataan yang baik, suka mendoakan, suka menolong. Itu yang akan lebih diterima oleh masyarakat kita, oleh manusia. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, agar engkau baik hidupnya di dunia, diterima oleh masyarakat.
Engkau harus wa khaliqin nas. Nabi perintahkan pergaulah manusia, bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan perbuatan, dengan akhlak yang mulia. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innakum lan tas'un nas bi amwalikum." Ketahuilah kalian tidak akan dapat membahagiakan manusia seluruhnya dengan harta kalian, karena harta kita terbatas. Walakin, kata Nabi SAW, akan tetapi kalian akan membahagiakan manusia, akan membuat orang itu tertarik kepadamu dengan bastul wajah, dengan wajah yang bahagia, yang dengan muka yang berseri-seri, tidak cemberut, tidak abus, tidak cuek. Dan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Ketika berjumpa dengan manusia, dengan orang lain, kita berusaha untuk tersenyum. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum engkau di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Kita tidak perlu modal uang yang kita keluarkan, tidak butuh tenaga. Kita senyum di hadapan saudara kita itu bernilai sedekah, mendapat pahala. Dan kita tidak turun derajat kita ketika kita senyum kepada saudara kita. Maka bahkan kita telah mengamalkan sunnah, menampakkan syiar Islam, beramal soleh, bahkan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan membuat orang itu simpati kepadamu, suka kepadamu dengan akhlak yang mulia, dengan bastul wajah wa husnul khuluq. Engkau akan membuat orang lain bahagia, senang kepadamu dengan wajah yang gembira dan dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk dapat meraih kesuksesan dunia akhirat dengan kunci, dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang pendek tadi. Agar semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberi taufik petunjuknya kepada kita agar kita setiap kali berbuat dosa, berbuat maksiat, terjerumus ke dalam perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi taufik sehingga kita bisa bertaubat, beristighfar, kemudian beramal soleh agar dosa yang kita lakukan langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penghapusan dosa, konsep penghapusan dosa dalam Islam, yaitu dengan bertaubat dan beramal soleh. Dan salah satunya adalah ditimpanya kita dengan musibah. Musibah yang menimpa kita itu dapat menggugurkan dosa kita. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ada orang yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa dosa. Kenapa? Karena sudah mendapat musibah yang banyak dan dia bersabar kepada Allah hapuskan dosanya. Kemudian kunci yang ketiga agar kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, yaitu kita berakhlak mulia kepada sesama, terutama kepada orang tua kita, orang terdekat kita yang melahirkan kita. Maka kita harus berbuat baik, berakhlak mulia kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada orang di sekitar kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.